Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini walillahil hamd, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat berkumpul di clubhouse ini, kajian yang memang kita adakan setiap Kamis. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahats kita ya ikhwan tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari keagungan ilmu, karya dari Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas bab yang ke-18. Masya Allah, sebentar lagi kita menyelesaikan kitab ini nih. Alhamdulillah. Bab yang ke-18 insyaallah ta'ala. Nah, ini penting luar biasa nih, tentang pertanyaan. Ternyata di dalam agama kita ada adab yang diajarkan oleh para ulama ketika seseorang bertanya dengan gurunya, bertanya dengan orang, entah mungkin itu secara langsung, entah mungkin secara medsos, dan lain sebagainya. Ternyata ada adab di dalamnya, subhanallah. Sebagian kita mungkin ada yang mengetahui, sebagian mungkin ada juga yang belum mengetahuinya. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, penulis berkata, al-ma'qidu thamina ashar, simpul yang ke-18 atau bab yang ke-18 tentang at-tahaffudhu fi mas'alatil alim. At-tahaffudh, tahaffudh ini dari kata-kata hafizah yang artinya menjaga. Maksudnya apa? Menjaga adab di dalam bertanya kepada guru. Menjaga adab di dalam bertanya kepada orang yang alim. Subhanallah. Beliau mengatakan firaran min masailish syaghbi wa hifdhan li haibatil alim fa inna as-su'ala ma yuradu bihi at-tashghib wa iqadhul fitnati wa isya'atus su'. Agar senantiasa menjauh dari pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial lah kalau bahasanya, betul ya. Senantiasa menjauh dari pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial. Supaya apa? Supaya menjaga kewibawaan guru. Coba antum bayangkan, hifdhan li haibatil alim. Allahu akbar. Untuk menjaga kewibawaan siapa? Seorang guru. Allahu akbar. Ini sampai seperti ini loh para ulama, menjaga adab kepada gurunya. Pantaslah mereka Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, tabarakallah. Sampai pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya katakan, pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial, yang syaghab. Syaghab itu ya tadi, yang kontroversial lah. Mereka jarang menanyakannya, atau bahkan tidak menanyakannya untuk menjaga kewibawaan guru, haibah. Subhanallah. Kemudian apa? Fa inna minas su'ali ma yuradu bihi tashghib. Kemudian beliau mengatakan sungguh di antara pertanyaan-pertanyaan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang apa? Tujuannya buat kontroversi. Betul ya? Ada.
Kemudian beliau mengatakan wa iqadhul fitnah, menyulut fitnah. Kemudian wa isya'atus su, dan juga menyebarkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang-orang yang bertanya dengan niat seperti ini, tujuannya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Ikhwan. Lihat, tujuannya membuat kontroversi, rame, luar biasa, senang, betul ya? Viewersnya yang ngelihat banyak kan gitu. Hati-hati. Menyulutkan fitnah, menebarkan keburukan. Gak bermanfaat ini ilmunya, hati-hati. Subhanallahil azim. Kemudian beliau mengatakan, wa man anasa minhul ulama hadhil masail laqiya minhum ma la yu'jibuh. Barang siapa yang memperhatikan bagaimana para ulama bersikap tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka dia pasti akan dapatkan bahwa mereka itu tidak menyukai, jelas. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu kontroversial, menyulut fitnah, menebarkan keburukan dan lain sebagainya, subhanallah. Ini pasti mereka tidak menyukai. Kemudian apa? Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim, sebagaimana telah kita lalui kemarin pembahasan tentang apa? Menghardik murid tuh. Murid-murid yang ternyata na'udzubillah su'ul adab, yang adabnya ternyata buruk, na'udzubillah, dibolehkan bagi seorang guru untuk memberikan pelajaran kan gitu. Fala budda min at-tahaffudhi fi mas'alatil alim, maka wajib harus bagi siapa? Bagi seorang murid tatkala bertanya itu harus dijaga adabnya bagi seorang murid itu tuh. Kemudian beliau mengatakan wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa min a'mali arba'ata usul. Nah, beliau menyebutkan nih. Seseorang itu bisa berhasil dalam menjaga adab ketika bertanya dengan 4 hal ini nih. Dengan 4 hal nih. Jadi seseorang itu dapat berhasil atau tidaklah seseorang dapat berhasil kecuali dengan menjaga 4 hal ini, 4 pokok ini nih. Yang pertama, kata beliau, awwaluha al-fikru fi su'alihi limadha yas'al. Yang pertama, memikirkan maksud dari pertanyaan ini, kenapa nih saya menanyakan ini. Nah, ini yang pertama nih. Sebelum kita nanya kepada seorang guru, tanya dulu diri kita nih, maksud saya bertanya dengan pertanyaan ini apa? Subhanallah. Maksud saya bertanya dengan pertanyaan ini apa? Apa itu? Fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquh wa ta'allum. Hendaklah pertanyaan tersebut itu untuk tafaqquh fid din, untuk faham tentang masalah agama, wa ta'allum, untuk belajar. Bukan malah sebaliknya. La ta'annut wa tahakkum. Bukan untuk apa? Mengganggu dan untuk merendahkan gitu. Karena ada orang nanya buat ngetes. Betul ya? Ngetes gurunya, ngetes ustadznya, bahkan naudzubillah merendahkan gurunya, ini Allahu akbar, naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa inna man asaa qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilm. Nah, ini yang saya katakan tadi. Wa yumna'u manfa'atuhu. Sungguh barang siapa yang punya maksud buruk dalam pertanyaan ini nih, maka dia tidak akan dapat meraih keberkahan ilmu. Nggak akan dapat mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Ini yang pertama. Dia harus memikirkan maksud dari pertanyaan ini, mengapa saya menanyakan pertanyaan ini. Apakah niat saya untuk tafaqquh fid din, untuk ta'allum, untuk memperdalam ilmu agama, memahami agama Allah, untuk belajar, atau niat saya ternyata ada niat-niat terselubung yang lain. Ini yang pertama, niat. Yang kedua kata beliau, masih masalah niat ini yang kedua. Al-aslu tsani kata beliau, at-tafattun ila ma yas'alu anhu. Yang kedua kata beliau, niat untuk memperdalam kecerdasan. Jadi ketika apa yang ditanyakan itu tuh, niat untuk apa? At-tafattun ila ma yas'alu anhu. Niat dalam memperdalam kecerdasan dari apa yang ditanyakan. Masih masalah niat ya kan. Kalau tadi yang pertama untuk tafaqquh fiddin, belajar, yang kedua ini untuk memperdalam ilmu yang telah kita pelajari, memperdalam kecerdasan dari apa yang kita tanyakan tersebut. Nah, jadi ada manfaatnya di situ, ikhwan. Seperti apa contohnya? Pertanyaan memang
ketika dia tanyakan, ini insyaallah taala akan menajamkan pemikirannya atau pemahamannya atau sesuatu yang bisa menguatkan hujah yang memang dia sudah ketahui. Nah, itu kan bisa kan? Niat untuk memperdalam kecerdasan dan dari apa yang ditanyakan. Kemudian kata beliau di sini, wala tas'al amma la naf'a fihi. Dan jangan bertanya sesuatu yang enggak ada manfaatnya di situ. Nanya sesuatu yang enggak manfaat. Ustaz, Ashabul Kahfi itu kan bawa anjing tuh Ustaz. Anjingnya itu gimana Ustaz? Mau ngapain kayak gitu, betul ya? Orang nanya macam-macam luar biasa, subhanallah, spektakuler pertanyaannya ini. Apa faedahnya? Kan gitu. Apa faedahnya? Masalah tersebut ditanyakan. Itu gak ada manfaatnya ketika disebutkan. Bahkan Syekh astagfirullahaladzim, Syekh Saleh Sindi mengatakan ada beberapa kaidah bagi seorang guru, bagi seorang alim. Apakah pertanyaan-pertanyaan orang yang disampaikan itu memang bisa dijawab atau tidak? Beliau menyebutkan ada beberapa tuh, ada sekitar 5 sampai 7 kalau nggak salah. Pertanyaan-pertanyaan yang memang layak untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang memang bagus untuk dijawab. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan nggak usah, kata beliau. Masya Allah. Dan itu bagi seorang alim, jelasnya bagi seorang yang berilmu dan sebagainya. Tapi ini bagi kita seorang murid, Masya Allah. Maka niatnya tidak lain, tidak bukan tadi itu. Untuk apa? Tafaqquh fid din, ta'allum, kemudian memperdalam ilmu yang telah kita ketahui, memperdalam kecerdasan, ada manfaatnya, ditinjau dari itu tuh. Dan jangan bertanya sesuatu yang enggak ada sesuatu yang belum terjadi misalnya. Sesuatu yang belum apa? Terjadi. Pak Ustadz, kalau ke bulan Pak Ustadz, itu sholatnya madep mana Pak Ustadz? Antum ke bulan dulu, nanti anak kasih tahu. Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang masalah itu seperti itu, ya kan, subhanallah. Syekh Utsaimin jawab kayak gitu. Ente ke bulan dulu, nanti yang dari bulan kasih tahu anak, telepon anak, nanti anak kasih tahu. Seperti ini, subhanallah itu. Macam-macam orang bertanya, subhanallah. Tapi itulah manusia, macam-macam memang, subhanallah. Nah, ini pentingnya belajar adab. Pentingnya belajar adab dalam apa? Bertanya kepada seorang guru, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridai kepada kalian 3 perkara dan membenci kepada kalian 3 perkara. Apa saja yang Allah benci? Syahid bahasan kita yang Allah benci nih. Yang pertama yang Allah benci, wa yakrahu lakum qila wa qal. Yang Allah benci yang pertama dari kalian itu adalah qila wa qal. Qila wa qal itu kabar burung. Berita yang belum jelas kebenarannya, katanya begini begitu. Hoax kalau bahasa sekarang, betul ya? Qila wa qal. Jangan kebanyakan qila wa qal. Hati-hati, subhanallah. Ternyata Allah Azza wa Jalla enggak suka nih. Yang kedua apa? Kathratus su'al, banyak bertanya. Apa enggak boleh nanya? Bukan itu. Banyak bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan misalnya, kan gitu ya. Atau enggak ada manfaatnya ketika ditanyakan, atau enggak pantas ditanyakan dan lain sebagainya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Ali, terangkan kepada diriku tentang qadar, tentang takdir." Orang ini nanya, kalau bahasa Betawi ini apa? Ngerecel. Tahu ngerecel? Apa bahasanya? Enak banget ngerecel itu. Orang ini nanya kepada Ali bin Abi Thalib dengan memaksa luar biasa gitu istilahnya lah. Akhbirni 'anil qadar. Kasih tahu tentang diriku tentang takdir. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Bahrun 'amiq fala tajilluhu. Lautan yang dalam jangan kau selami, bahaya. Kan gitu ya? Di laut yang dalam jangan kau selami. Orang itu tetap ngelecol tuh. Tetap nanya. Akhbirni 'anil qadar, beritahu kepada diriku tentang takdir wahai Ali. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan tariqun muzlim fala taslukhu. Ada jalan yang gelap, jangan kau lalui jalan gelap itu. Subhanallah. Ya alim nih, Ali bin Abi Thalib alim luar biasa. Ada jalan yang terang, ada jalan yang gelap. Lewat jalan yang terang, kenapa jalan yang gelap ente lewatin? Kan gitu. Tetap orang itu akhbirni 'anil qadar. Beritahu kepada diriku tentang takdir.
Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Jangan membebani dirimu tentang sesuatu yang engkau tidak dituntut akan hal tersebut. Karena ketika orang terlalu luar biasa tentang masalah takdir, karena ada masalah takdir ini ada ranah-ranah yang jawabannya wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu kan gitu. Orang ini tetap nanya, neken Ali luar biasa, subhanallah. Nih, kathratu soal contoh nih. Banyak bertanya tapi nggak ada manfaatnya, na'udzubillah. Dan yang ketiga, wa idha'atul mal. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla juga benci adalah menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Nah, karena itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an itu sangat membenci orang yang bertanya untuk sesuatu yang belum terjadi. Ya, di antara pertanyaan nggak bermanfaat, ikhwan, pertanyaan yang belum terjadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tas'alu amma lam takun. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Fa inni sami'tu Umar yal'an man sa'ala amma lam yakun. Karena saya mendengar Umar bin Khattab, ayahku berarti, melaknat orang yang bertanya sesuatu yang belum terjadi. Bayangkan sampai seperti itu, ikhwan. Subhanallahil azim. Nah, ini yang kedua nih. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga nih. Nah, ini penting yang ketiga, subhanallah. Al-aslu thalith. Yang ketiga adalah al-intibah ila salahiyati hali syekh lil ijabati an su'alihi. Memperhatikan keadaan guru. Apa memang dalam keadaan yang tepat untuk menjawab pertanyaannya atau tidak? Memperhatikan keadaan guru nih, perhatikan baik-baik, subhanallah. Nggak buru-buru untuk menagih jawaban, betul ya? Tolong Ustaz, jelaskan hukum sholat ini beserta dalilnya, rinciannya secara cepat dibalas. Saya ingin buat bantahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Ustaz jawabannya gampang. Silakan buka buku sifat sholat Nabi. Selesai. Coba, ini subhanallah. Syekh sampai menyebutkan loh, memperhatikan keadaan guru. Al-intibah ila salahiyati hali syekh. Perhatikan dengan salahiyah, keadaan tadi. Keadaan syekhnya, keadaan gurunya. Apakah memang pas untuk bisa menjawab pertanyaan atau tidak? Subhanallah. Maka jangan dia bertanya kepada gurunya ketika dalam keadaan yang kurang tepat. Gurunya sedang diranda kesedihan misalnya. Atau gurunya sedang banyak pikiran mungkin, subhanallah. Atau gurunya sedang membaca, lagi nyiapin kajian mungkin kan gitu ya. Gurunya sedang mungkin berjalan atau berkendaraan dan lain sebagainya. Maka perhatikan ini, jangan terburu, nggak boleh terburu-buru, lihat. Perlu difahami bahwa guru kita juga itu banyak urusan. Dan bisa jadi terbatas ilmunya dan waktunya. Maka agar ilmu kita berkah, para ulama mengatakan jangan tergesa-gesa. Harus beradab dengan guru ketika bertanya kepada guru. Nah, memperhatikan keadaan guru dan sebagainya. Yang keempat, beliau menyebutkan al-aslu rabi' at-tayaqqudh as-sa'ili ila kaifiyati su'alihi. Memperhatikan bagaimana bentuk pertanyaan. Nah, ini yang kita bahas nih panjang nih. Memperhatikan bagaimana bentuk apa? Pertanyaan. Ketika kita mengajukan pertanyaan itu harus penuh adab, harus baik, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan sebutkan beberapa adab ketika seseorang bertanya kepada guru. Jadi memperhatikan bagaimana bentuk pertanyaan nih. Misal seseorang mau menelpon gurunya atau seseorang mau WA. Misal ada seorang guru yang memang menjawab ketika di WA. Ada juga guru yang tidak menjawab ketika di WA. Ada yang suruh nelpon. Kan macam-macam ya. Nah, ketika misal di sosmed, di WA dan sebagainya, ataupun ketika nelpon, perhatikan ini. Ada beberapa adab yang harus diketahui. Yang pertama nih. Ini bentuk pertanyaan nih, kawan ya. Adab bertanya kepada seorang guru. Untuk pertanyaannya. Yang pertama, balik lagi ke niat sebenarnya. Ikhlaskan diri kita karena Allah ketika kita bertanya. Ini penting nih, kawan. Ikhlaskan diri kita ketika kita bertanya kepada guru. Ketika kita bertanya akan suatu permasalahan, ikhlaskan diri kita nih. Jadi niatnya harus benar dulu.
Kalau niatnya salah, kedepannya pasti akan kacau itu, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Kedepannya akan kacau. Ikhlaskan diri kita karena Allah Azza wa Jalla ketika kita bertanya, untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, dan lain sebagainya. Lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, tidak bertanya kecuali kepada orang yang berilmu. Maksudnya apa ini? Nanti kita jelaskan. Tidak bertanya kecuali kepada orang yang berilmu. Atau, ini penjelasan sebenarnya. Atau perkiraannya yang kuat dia mampu untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Tidak bertanya kecuali kepada orang yang berilmu atau menurut perkiraan kita nih, insyaallah taala guru kita nih bisa jawab pertanyaan ini, insyaallah ana yakin. Karena ternyata ada pertanyaan-pertanyaan contoh, misal masalah fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah maliyah enggak semua guru bisa jawab, enggak semua ustaz bisa jawab. Karena sesuatu yang memang tidak semua ustaz mendalami tentang fikih muamalah maliyah. Nah, ustaz yang memang Masya Allah tentang fikih muamalah maliyah, Ustaz Amin Nurbait, Ustaz Irwandi, Ustaz Arifin Badri, dan lain sebagainya. Ada ustaz yang lain ketika ditanya, wallah alam, karena fikih muamalah maliyah agak kurang di situ. Nah ini nih, jadi bertanya kepada faknya istilahnya. Yang ketiga, bentuk pertanyaan ketiga, memulai pertanyaan dengan salam. Memulai pertanyaan dengan apa? Mengucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pertanyaan dengan salam. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahihul Jami' dan juga silsilah hadits as-sahihah mensahihkan riwayat ini. Dari Ibnu Najjar. Hadits dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah salam sebelum bertanya. Fi ma'na al-hadis. Artinya hadis ini, ucapkan salam sebelum apa? Bertanya. Siapa saja yang bertanya kepada kalian sebelum dia mengucapkan salam, maka janganlah kalian menjawabnya. Bayangkan sampai seperti itu, subhanallah. Walaupun sebenarnya mengucapkan salam ini tidak sampai terhukumi wajib ya. Tapi ya tadi balik lagi masalah apa? Adab. Masalah adab, akhlak kepada guru. Mendoakan guru, dan Masya Allah ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita sama muslim, apalagi kepada guru kita, kita mendoakan guru kita itu, mendoakan sama muslim kan gitu. Kalau salam itu benar-benar keluar dari lubuk hati kita, Masya Allah, mendapatkan pahala luar biasa besarnya tuh ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 30 pahala kata Nabi SAW. Subhanallah. Mengucapkan, memulai pertanyaan dengan apa? Dengan salam. Ada juga kalau pertanyaan Pak Ustadz, kalau memulai dengan bismillah gimana? Boleh juga, silahkan. Ala kulli hal dibolehkan. Yang paling aman dua-duanya sudah. Bismillah juga, salam juga. Itu paling aman sudah. Jadi lebih aman gitu. Tapi Allah alam bisawab, kalau suruh milih salah satu, Allah alam ana lebih condong pendapat mengucapkan salam. Lebih condong pendapat mengucapkan apa? Salam. Karena kalau WA dan lain sebagainya seperti ketika komunikasi, sama seperti ketika kita nelpon. Kita nelpon kan pertama bukan bismillah ngucapin, kan salam kan? Allah alam bisawab. Tapi kalau dua-duanya itu lebih ahsan. Kemudian selanjutnya yang keempat. Nah, berusaha memperbagus pertanyaan. Berusaha memperbagus apa? Pertanyaan tentang ilmu yang bermanfaat. Berusaha memperbagus pertanyaan tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi perbagus pertanyaan kita nih. Lihat para sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahu kepada diriku satu amalan yang dengan amalan tersebut bisa menjauhkan aku dari neraka, memasukkan aku dalam surga.
Pertanyaan para sahabat nggak sembarangan, luar biasa manfaatnya bagi kita semua, betul ya? Berbobot benar-benar luar biasa. Alhamdulillahnya sahabat radhiyallahu anhum. Coba kalau kita, masya Allah, mungkin kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang ternyata nggak berbobot. Subhanallahiladzim. Rasulullah gimana cara kaya? Nanya kaya sama Rasulullah gimana ini, subhanallahiladzim. Nah ini nih, yang keempat. Yang kelima, gunakan bahasa yang santun, yang sopan dan santun. Gunakan bahasa yang sopan, santun, lembut. Nanya, ngamuk-ngamuk, marah gimana? Nanya kemudian seakan-akan seperti menjatuhkan, menghinakan. Ini nggak boleh, subhanallah. Gunakan bahasa yang sopan, yang santun, yang lembut, tidak mengandung penghinaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya nih yang ke-6 berarti ya. Ketika selesai bertanya, maka sampaikanlah ucapan terima kasih dan doakan. Nah, ketika kita misal nelpon, betul ya, ucapkan terima kasih, Masya Allah Ustaz, syukran. Doakan, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Gitu. Nah, ketika selesai kita bertanya, baik nelpon ataupun nulis juga sama. Ketika selesai bertanya, maka ucapkan terima kasih. Kemudian doakan kebaikan kepada guru kita. Nah, jazakallahu khairan. Umar bin Khattab mengatakan apa? Kalau kalian tahu bagaimana besarnya atau manfaat dari kata-kata jazakallahu khairan, kalian akan memperbanyaknya, Masya Allah. Jazakallahu khairan, mudah Allah berikan kebaikan, mudah Allah membalas dengan kebaikan. Kebaikan luar biasa banyaknya berarti. Yang ketujuh, ini penting nih. Jangan mengadu domba di antara ahli ilmu. Perhatikan baik-baik nih. Jangan mengadu domba di antara ahli ilmu. Ustaz, hukumnya apa nih? Mubah. Loh, tapi Ustaz ini ngomong haram, Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh ini, ikhwan. Enggak boleh, subhanallahiladzim. Siapapun itu, subhanallah. Enggak boleh ini. Walaupun mungkin niatnya tidak mengadu domba, ada niat yang mengadu domba, ada. Itu lebih parah dosanya, na'udzubillah. Lebih parah keburukannya maksudnya. Kalau ada orang yang ternyata mungkin dengan kepolosannya mungkin dan sebagainya, niatnya nggak ngadu domba, tapi tadi subhanallah, akhirnya tanpa dia sadari, Ustaz itu sama yang itu kok Ustaz itu begitu tuh, akhirnya tahdiran nggak jelas, subhanallah, gara-gara murid-muridnya nih, subhanallah, yang jauh dari adab yang benar. Selanjutnya, yang ke 8. Ini penting nih. Hendaklah bersabar dalam menunggu jawaban. Yang tadi itu jangan buru-buru, betul ya? Cepet ini lagi. Kecuali memang sedang urgent dan lain sebagainya kan gitu ya. Ini lain cerita, subhanallah, darurat lah seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada, tak sabar, subhanallah. Hendaklah bersabar dalam menunggu jawaban dari seorang ustaz. Bisa jadi tadi itu ustaz sedang sibuk, gurunya sedang beraktivitas, lagi istirahat, lagi sakit, lagi safar dan lain sebagainya. Untuk orang yang ketika ditanya nggak jawab, ngambek luar biasa, marah. Ini bagaimana? Ini subhanallah, mana adabnya, subhanallah. Bisa jadi ustadznya lupa, bisa jadi gurunya kemudian kemana, dan lain sebagainya. Dan itu maklumkan yang seperti itu, kasih uzur. Yang ke-9, jangan menceritakan aib atau dosa. Jangan menceritakan aib atau dosa yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Kecuali ingin mendapatkan solusi, karena pada hakikatnya ini kan ghibah, betul. Misal kita kita menceritakan aib orang lain misal. Tapi niatnya bukan ceritain aib, tapi untuk cari solusi. Ini ghibah sahih, tapi ghibah yang dibolehkan. Ada 6 ghibah yang dibolehkan, di antaranya mustaftin, meminta fatwa.
Meminta fatwa. Misal seseorang suami istri bertengkar. Datang kepada seorang ustadz misal suaminya. Ketika dia bisa mengatakan, "Oh, Ustaz afwan saya ada suami istri bertengkar seperti ini seperti ini." Tidak ngomong dirinya, padahal mungkin dirinya kan gitu. Itu lebih baik. Tapi kalau ternyata itu nggak bisa karena mungkin tidak bisa cair gitu, nggak bisa berjalan dengan benar dan sebagainya, nggak bisa ngeluarin yang semuanya, maka dibolehkan dia kemudian untuk istri saya seperti ini Pak Ustaz, seperti ini seperti. Tapi niatnya bukan ghibah, niatnya bukan menjatuhkan, tidak, untuk mencari solusi, untuk meminta fatwa. Ini boleh. Tapi hukum asalnya jangan menceritakan aib atau dosa yang dilakukan oleh diri sendiri, ini jangan, subhanallah. Dan juga orang lain. Dan ketika kita ingin tadi meminta fatwa, minta solusi maka mintalah kepada orang yang berilmu yang memang kompeten dalam bidangnya dan insyaallah taala dia bisa menyimpan rahasia kan gitu. Selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10, tidak terlalu banyak bertanya yang tidak perlu. Tidak terlalu banyak bertanya yang tidak perlu. Tidak terlalu bertanya yang nggak perlu. Pak Ustaz, hukum makan daging dinosaurus tuh gimana? Innalillah. Ada aja manusia macam-macam subhanallah. Dan ada loh subhanallah. Yang begini, yang begitu. Macam-macam luar biasa subhanallah. Terlalu banyak bertanya yang nggak perlu sama sekali subhanallah. Nggak menambah keimanan, nggak menambah amal soleh. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala ketika di daurah di Malang menasihati kita semua tuh ketika para ustadz bertanya kepada beliau tentang satu permasalahan. Beliau menyebutkan tuh, bertanyalah tentang hal-hal yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Bertanyalah tentang hal-hal yang bisa menambah amal saleh kita dan lain sebagainya. Bayangkan, subhanallah, masyaallah, barakallah. Hafizahullah taala. Karena ternyata Bani Israel, betul ya? Ini hati-hati nih, Bani Israel bertanya tentang sapi itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah kan? Padahal Bani Israel hanya disuruh untuk menyembelih sapi. Nanya, sapinya seperti apa, warnanya gimana, pernah membajak sawah atau tidak, udah kawin apa belum? Kok udah kawin apa belum ditanya sama Bani Israel. Bayangkan. Ciri-cirinya sampai luar biasa untuk memberatkan diri mereka. Yang sebagian ulama mengatakan mereka bertanya seperti itu untuk menghindar dari perintah Allah sebenarnya. Akhirnya Allah bikin sulit sekalian. Betul ya? Nah, selanjutnya yang ke-11 berarti ya. Jangan bertanya seperti melawan atau mendebat. Hati-hati nih, kawan. Jangan bertanya kepada seorang guru seperti melawan atau mendebat. Pertanyaan mungkin menjebak awalnya untuk memancing misalnya, untuk mencari jawaban ustadz, kemudian didebatin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan menuntut ilmu itu bukan melawan, kata Ibnu Qayyim. Idza jalasta ila alim fasal tafaqquhan la tanannutan. Jika Anda duduk bersama orang alim, maka bertanyalah untuk menuntut ilmu, bukan melawan. Subhanallah. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, ini penting. Ini penting, subhanallah. Janganlah bertanya hanya sekedar untuk menambah wawasan saja. Koma. Janganlah bertanya hanya sekedar untuk menambah wawasan saja. Tanpa mau mengamalkannya. Nah, garis bawah ini kata-kata mengamalkan. Jangan kita bertanya hanya untuk sekedar menambah wawasan kita nih, menambah maklumat kita. Oh, itu nggak boleh ternyata tuh. Tapi tetap aja dikerjain. Tanpa ada usaha yang kuat untuk dapat apa? Mengamalkannya. Atau yang lebih parah lagi apa? Sekedar untuk cari-cari keringanan hukum. Nah, hati-hati nih. Para ulama sampai mengatakan apa? Man tatabba'a ar-rukhas tazandaq.
Barang siapa yang tatabba'ar rukhas, nih cari-cari yang ringan aja, cari-cari yang rukhsah aja tuh, maka dia adalah orang-orang yang zindiq kata para ulama. Nauzubillah min dzalik. Dia lihat khilaf ulama nih, dia ngambil yang gampang, dia ambil yang enak, dia ambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tazandaq kata para ulama, orang zindik ini kata para ulama. Nauzubillah min dzalik. Jangan bertanya hanya untuk sekedar wawasan, untuk menambah wawasan saja, tidak, tapi bertanya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Atau sekedar untuk mencari keringan hukum, tidak, subhanallah. Karena banyak orang bertanya, kalau yang nggak pas di hatinya, nggak berkenan di hatinya, tanya ustadz yang lain. Betul ya? Sampai dapatkan ustadz yang pas. Subhanallahirrahmanirrahim. Berarti kan ini syariat ini bukan hawa nafsu kita, ikhwan. Syariat ini qala Allah, qala Rasul, ilmu, Masya Allah. Ilmu. Kemudian selanjutnya kata para ulama, jangan merendahkan dan juga jangan melecehkan ustadz. Jika beliau tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, jangan merendahkan, jangan melecehkan. Seandainya ustadz tersebut atau orang alim tersebut, ahli ilmu tersebut ternyata tidak bisa menjawab apa? Pertanyaan. Karena nggak ada orang alim yang tahu semua tentang ilmu. Nggak ada, subhanallah. Hatta imam, betul ya? Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya oleh seseorang. 30 pertanyaan kurang lebih. Imam Malik jawab nggak nyampe 10. Ya Imam, aku datang dari jauh menanya kepada dirimu banyak pertanyaan. Kenapa kau hanya jawab nggak sampai 10? Imam Malik mengatakan, saya nggak tahu. Katakan kepada manusia, Malik tidak tahu. Bayangkan, subhanallah. Katakan kepada manusia, Malik nggak tahu. Dan bukan satu aib bagi seorang yang alim yang berilmu ketika mengatakan wallahu a'lam la adri. Allah alam, Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu, saya nggak tahu. Karena Ustaz ini bukan Superman ya ikhwan. Yang bisa tahu segalanya dan lain sebagainya, subhanallah, enggak. Ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Jadi tadi itu, diantaranya berarti apa? Kalau kita bertanya misal secara WA, ucapkan salam dulu. Kalau mau pakai bismillah, bismillah dulu. Kan gitu ya. Mungkin dengan mengatakan afwan Ustadz awalnya, betul ya. Kemudian mendoakan. Saya lupa tadi mendoakan ya. Ada yang masuk nggak doa tadi? Mendoakan, baik mendoakan guru kita, mendoakan guru dari guru kita, betul ya. Mendoakan penulis dari kitab tersebut, mendoakan kaum muslimin dan lain sebagainya. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas, subhanallah. Jangan curhat panjang lebar, luar biasa, subhanallah. Sampai berapa halaman, bacanya pusing, subhanallah. Walaupun ya kita jawab biasanya seperti itu, tapi kalau yang panjang-panjang biasanya kan malas orang bacanya. Makanya lebih bagus kemudian ketika lebih ahsan, yang singkat, padat, jelas, kan gitu ya. Kemudian ditutup juga dengan apa? Mendoakan guru tersebut, keluarganya dan lain sebagainya. Jazakallah khairan, syukran, barakallahu fiik dan lain sebagainya. Nah ini disebutkan oleh para ulama tentang Allah alam bissawab. Silakan mungkin ada pertanyaan. Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Kalau Anda lihat nih, Anda sebelumnya mohon maaf Ustaz, kayaknya dari ke-13 ini nih pelanggaran yang paling banyak Anda lakukan ke semuanya nih Ustaz. Dalam beradab kepada guru Ustaz. Sebelumnya Anda mohon maaf ya Ustaz ya. Tidak sama sekali insyaallah. Atas banyaknya kekurangan Anda Ustaz. Baik, buat teman-teman semua, alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekaligus juga kita mempraktekkan dari apa yang telah Ustadz paparkan pada malam hari ini. Silakan untuk bertanya. Mungkin Bang Zul boleh mohon dibantu mengangkat penanyanya Bang Zul. Jadi sekaligus teman-teman juga mempraktekkan nih banyak poin-poin yang sangat penting. Tafadhol. Siap. Ya, silakan yang udah diangkat ke atas ada Abu Dida. Dan teman-teman sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit untuk bersoal jawab dengan guru kita. Ini waktu yang sangat prestisius sambil kita mempraktekkan adab kita dalam bertanya kepada guru. Bentar ya teman-teman, sabar. Seperti ini ada problem nih untuk naik ke atas. Rahman tuh udah jadi moderator. Kayaknya coba bantu deh. Siap Bang, coba. Ya. Sini Anda coba naikin, nggak naik.
Sama nih, Ana juga. Qadarullah. Mana Zul? Baik, Ustaz. Itu voucher. Baik Ustadz, mungkin Ana sambil mencoba lagi ada pertanyaan via Fadal. apa? Tadi Ana pikir ada pertanyaan di kolom chat, ternyata belum ada yang masuk ke Ana. Oh, no. Oh, ini ada Afan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan untuk Ustadz dan teman-teman Klub 45. Izin bertanya, Afwan di luar tema Ustadz. Sepertinya ini di luar tema Ustadz. Apabila Ustadz mengizinkan, Anda lanjut untuk membacakan. Baik. Fadal. Apakah rambut rontok adalah aurat bagi seorang wanita Ustadz? Dan apabila wanita tidak boleh mencukur bulu atau rambut halus yang ada di wajah, apalagi bila wanita tersebut memiliki hormon seperti laki-laki, sehingga memiliki seperti kumis. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Cukup jelas nggak Ustadz pertanyaannya Ustadz? Rambut rontoknya itu tadi apa, jatuh atau kenapa tuh? Kalau yang Anda dapati di sini pertanyaannya mungkin sepertinya rontok ya Ustadz ya. Kerontokan seperti yang apa kalau natural gitu Ustadz. Rambut rontok. Dan pertanyaan selanjutnya itu apakah tidak boleh mencukur bulu atau rambut halus yang ada di wajah? Di wajah ya. Nah, sahih. Nah, barakallahu fiki. Yang pertama, rambut atau kepala jelas itu di antara aurat bagi seorang wanita, karena seorang wanita adalah auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pendapat Ibnu Rajih. Nah, bagaimana dengan rambutnya? Nah, kalau rambut rontok ternyata dengan tidak sengaja, betul ya? Bukan memang keinginannya, tadi natural dan lain sebagainya, dan dia juga nggak tahu, subhanallah. Maka insyaallah ta'ala yang seperti itu ma'afu anhu, insyaallah jelas. Nggak ada masalah. Tapi kalau memang dia sudah tahu, misal ternyata rontok dan lain sebagainya, dia bisa ambil, dia bisa kumpulkan mungkin dan lain sebagainya, ini lebih ahsan mungkin ya. Lebih ahsan. Adapun tentang masalah rambut yang ada di wajah, maka seorang wanita boleh, Masya Allah, boleh. Karena memang ada subhanallah seorang wanita yang ternyata hormonnya mungkin berlebih dan lain sebagainya, sehingga ada bulu mungkin di kumisnya, bahkan di lehernya, di jenggotnya, ada subhanallah. Maka dibolehkan bagi seorang wanita untuk kemudian mencabutnya, atau kalau di salon apa namanya, waxing atau apa ya, subhanallah. Ini boleh bagi seorang wanita, jelas boleh yang seperti ini. Apalagi dengan niat untuk kemudian mempercantik diri di hadapan suami, ini lebih Masya Allah lagi mendapatkan pahala insyaAllah. Allah alam bisawab, barakallahu fikum. Fiik, barakallahu Ustaz. Selanjutnya Pak Saleh tafadhol untuk bertanya langsung kepada Ustaz Saleh. Ya, alhamdulillah. Syukron Pak Rama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz, pengarang buku, kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, Ana ingin bertanya. Ya, ini Ana sering menemui ya termasuk di klub ini untuk memberikan hadiah begitu kepada penanya. Nah, begitu. Dan beberapa kesempatan juga Ana juga melihat semacam itu yang dilakukan oleh ya umumnya ustadz-ustadz sunnah yang saya lihat. Nah, cuman Ana belum ngerti itunya ya, dalilnya gitu. Jadi dalil pelaksanaan memberikan hadiah terhadap para penanya seperti itu Ustadz. Mungkin bisa diberikan penjelasan Ustadz tentang dalilnya macam itu. Demikian aja Ustadz. Syukron. Jazakumullah barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Naam. Tentang masalah memberikan hadiah kepada orang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan, atau kemudian bagi yang bertanya dipilih pertanyaan mungkin yang bagus atau bahkan yang terbaik kemudian diberikan hadiah, maka hal ini mubah aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hal ini tentang masalah duniawi, bukan masalah agama di situ maksudnya. Tentang masalah muamalah maksudnya, masalah muamalah, maka hukum asal dalam masalah muamalah dibolehkan.
selama tidak ada dalil yang melarang tentang masalah itu. Nah, ini masalah muamalah, bukan masalah syariat agama misalnya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Memang ada tuntunan bakunya, hukum asalnya terlarang sampai datang dalil yang membolehkan, kan gitu. Nah, hadiah seperti ini hukum asalnya adalah halal. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang memang menganjurkan untuk memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, sekalian akan saling mencintai dan sebagainya. Ditambah lagi dengan niat memberikan motivasi agar orang-orang yang ketika mungkin kajian ini mencatatnya, kemudian nanti subhanallah bisa mungkin mendapatkan hadiah dan sebagainya, mungkin memotivasi, dan itu insyaallah ta'ala nggak ada masalah sama sekali, bahkan bagus masya Allah diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Apakah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat maupun para salaf, Ustadz, yang melakukan hal seperti ini? Misalkan ditanya oleh makmumnya lalu diberikan hadiah. Ada apa tidak, Ustadz? Naam. Kalau memberikan hadiah saya lupa ingat subhanallah Pak. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat banyak masya Allah. Banyak. Tapi kalau hadiah saya lupa ingat. Kalau nggak salah pernah tapi saya lupa. Nanti insyaallah saya tathabbut insyaallah. Saya pastikan lagi. Tapi di antara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-su'al al-as'ila wal ajwibah. Tanya jawab istilahnya. Bertanya kemudian menjawab. Contoh ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan sebuah pertanyaan. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar nih. Inna syajaratan la tasqutu waraquha. Sesungguhnya ada satu pohon yang pohon tersebut enggak pernah jatuh daunnya. Wa inna mathalul mu'min, dan pohon itu ibarat seorang mukmin tuh. Pohon apa itu tuh subhanallah, memberikan manfaat dan lain sebagainya. Para sahabat kan bisa jawab, mereka menganggap syajaratul bawadi. Mereka menganggap pohon yang ada di pedalaman-pedalaman. Ibnu Umar yang meriwayatkan di sini, aku tahu nih pohon ini pohon kurma maksudnya. Tapi aku tidak menjawabnya karena aku segan dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena Ibnu Umar pada saat itu masih junior, sangat luar biasa muda. Dan dia segan dengan ada ayahnya di situ Umar bin Khattab, ada Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dalam hatiku mengatakan ini pohon kurma nih. Nah, para ulama mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan di sini kepada para sahabat, dan banyak luar biasa kalau kita sebutkan dalam hadis, sangat banyak luar biasa. Di antara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan pertanyaan sehingga para sahabat kemudian menjawab, dan ini sebagian ulama mengatakan uslubut tasyawuq. Di antara metode pengajaran Nabi SAW untuk memberikan apa kalau bahasa tasyawuq tuh ya, untuk memberikan penasaran istilahnya kepada, atau memberikan penasaran kepada apa? Kepada murid supaya kemudian lebih tersih, lebih benar-benar menempel di dalam kepala murid tersebut ketika bertanya. Makanya kan beda kan? Kalau misal nih, kita langsung dikasih tahu, misal kita belajar bahasa Arab. Babun, pintu. Kemudian ada ustadz yang kemudian bertanya, babun. Apa ada yang tahu apa itu babun? Nanya nih ustadznya, ada yang tahu nggak apa itu babun? Ada yang jawab ini macam-macam dan sebagainya. Ada yang jawab benar, pintu. Itu insyaallah ta'ala kita akan ingat tuh. Oh, Anda pernah ditanya sama ustadz nih. Ada yang jawab ini, terakhir jawab babun. Babunnya itu pintu ternyata. Nah, itu pasti akan lebih tersih kata para Rasul, lebih rasih. Lebih menempel di kepala seseorang. Dan masalah tanya jawab itu nggak ada masalah. Masalah hadiahnya tadi balik lagi, masalah hadiahnya masalah hukum muamalah, nggak ada masalah tentang masalah itu. Tapi adakah riwayat, saya lupa tentang masalah itu. Nanti insyaallah saya cari masalah riwayat apakah Nabi dan juga sahabat pernah memberikan seperti itu. Allah alam. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam wa fiika barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan orang-orang yang Ustadz sayangi, juga seluruh kaum muslimin dan teman-teman yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Ana izin bertanya Ustadz, jika kita bertanya kepada guru, kemudian guru tersebut mengatakan akan dijawab di pertemuan berikutnya, apakah boleh kita menagih jawaban guru tersebut? Terus jika misalnya guru itu tidak kita tagih jawabannya, misalnya ketika beliau lupa, itu bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, maka jawabannya boleh kita
menagih untuk bertanya kepada seorang guru. Tadi yang Anda bilang tuh, Anda tasabut misalnya, Anda pastikan lagi tentang masalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan hadiah ketika menjawab memberikan pertanyaan atau tidak. Nah, dibolehkan ketika kita untuk mengingatkan dengan adab, dengan sopan dan sebagainya. Dibolehkan insyaallah. Kalau ternyata ustaz tersebut lupa ya kasih uzur. Manusia, betul ya. Karena bisa jadi kemudian dalam seminggu itu atau 2 minggu itu dan lain sebagainya ternyata banyak kesibukan yang ternyata lupa dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Kalau kita sengaja tidak mengingatkan padahal beliau lupa, bagaimana Ustaz? Ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Tapi kalau kita ingin mengingatkan karena tadi tuh ingin mendapatkan ilmu mungkin betul ya, ada mungkin satu ilmu yang kita nggak ketahui ternyata ustadz itu tak ketahui dan ingin membawakan dalil atau ternyata ustadz itu tahu. Nah, yang seperti ini mungkin lebih ahsan kalau memang kita ingin tahu atau kita ingin benar-benar mengetahui ilmunya maka lebih ahsan kemudian untuk mengingatkan kan gitu. Tapi kalau ternyata Ustadz itu melupa anti juga tidak tidak ingin mengingatkan karena mungkin takut mengganggu dan sebagainya itu pun nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali tadi ya pertanyaan-pertanyaan mungkin yang mendesak dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Insyaallah. Bang Zul, mungkin di Bang Zul apakah ada pertanyaan via kolom chat mungkin di Ada channel insyaallah. untuk Baik, tafadhol Bang. Ya. Ustaz izin bertanya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan untuk Ustaz dan teman-teman Klub 45. Ana izin bertanya Ustaz, afwan di luar tema. Rambut rontok adalah aurat bagi seorang wanita. Dan apakah wanita tidak boleh mencukur bulu atau rambut halus yang ada di wajah? Apalagi bila wanita tersebut mempunyai hormon seperti laki-laki sehingga memiliki kumis. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Itu tadi udah dijawab Bang. Aduh. Berarti Ana lewat Ustaz. Masya Allah. Allah barik fikum, Masya Allah Bang. Ya Ustaz, mohon maaf Ustaz. Satu lagi Ustaznya ada jadi Jerman mengaji Ustaz, jauh banget Ustaz, insyaallah. Insyaallah jauh banget itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirakan gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Alan, Bang Zul, Bang Rama. Afwan nggak pakai akun satu lagi soalnya qadarullah mati nih HP-nya. Qadarullah. Jadi pakai yang ini Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana kalau misalkan kita bertanya kepada guru kita, mungkin kalau misalkan sedang mengajar atau misalkan sedang kajian, namun satu ketika pada saat itu ketika bertanya mungkin ustaznya atau gurunya mungkin ngantuk atau misalkan tidak mau dijawab gitu, apakah itu salah satu adaptasi kita kepada guru kita Ustadz? Jazakallahu khairan fikum. Sebentar. Ustadz gurunya tersebut ngantuk. Kemudian kita maksudnya kayak ngantuk atau mungkin kurang mood Ustadz gitu, mungkin semacam ngantuk begitu Ustadz. Ketika seorang guru mungkin kecapean dan lain sebagainya sehingga kemudian ngantuk, insyaallah taala kita berikan uzur. Insyaallah taala kita berikan uzur kepada guru kita tersebut. Karena bisa jadi kemudian seorang guru itu ketika menyiapkan kajian mungkin sampai malam dan lain sebagainya, sehingga kemudian tertidur ataupun ngantuk dan lain sebagainya, maka kita berikan uzur. Kalaulah kaum muslimin yang lain saja ketika mungkin ketika mereka kita berikan uzur, apalagi guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullahu khairan. Semoga teman-teman semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga ilmu kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Amin. Iya, selanjutnya ada Ira, tafadhol untuk bertanya. Langsung ya, satu pertanyaan tanpa melembutkan suaranya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum di seluruh Indonesia.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana adab-adab untuk membaca zikir pagi petang dan sekiranya kita tidak bisa duduk gitu Ustadz, dan kita berzikir sambil kayak memasak atau menyapu atau apapun itu, apakah diperbolehkan atau itu sebagai kurangnya adab seperti itu Ustadz. Dan satu lagi, bagaimana jika kita mendengarkan kajian-kajian singkat. Nah, kemarin kan sempat kita belajar juga ada bermajelis. Nah, apakah itu juga bisa dikategorikan bermajelis ilmu Ustadz? Barakallahu fiik, itu saja. Yang pertama jelas ada keadaan-keadaan yang paling terbaik ketika kita beribadah kepada Allah, contohnya berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Apa keadaan-keadaan paling terbaik tersebut? Keadaan yang paling prima yang memang kita bisa kerjakan. Ketika membaca Quran misalnya dalam keadaan duduk, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian kita khusyukkan diri kita, hati kita, dan lain sebagainya. Maka yang seperti itu pula bisa kita lakukan ketika zikir pagi petang dengan zikir-zikir yang lain dan lain sebagainya. Ini yang paling ideal. Tapi wallahu a'lam bishawab, dibolehkan juga bagi seseorang yang misal ketika dia sambil mengerjakan sesuatu sambil kemudian berzikir pula, contohnya zikir pagi petang. Misal seorang akhwat atau seorang ibu misalnya menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya dan juga suaminya yang mau ke kantor, ke sekolah, sambil kemudian berzikir pagi petang. Ini dibolehkan insyaallah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap Setiap keadaan. Nah, maka yang seperti ini jelas insyaallah taala jelas dibolehkan. Nah, tentang masalah video pendek, apakah kemudian itu termasuk menuntut ilmu? Jelas menuntut ilmu. Maka termasuk majelis ilmu? Termasuk majelis ilmu. Maka sangat dianjurkan bagi diri kita ketika kita beradab seperti adab di majelis ilmu ketika kita menontonnya. Kalau memang itu yang paling bisa gitu. Kalau ternyata nggak bisa, mungkin kita sedang di jalan dan lain sebagainya, macet dan lain sebagainya, daripada kemudian maki-maki orang di jalan, ngamuk-ngamuk, betul ya. Akhirnya kemudian kita nonton kajian video seorang ustadz yang memang di YouTube, entah itu video pendek, entah itu video panjang. Maka yang seperti ini insyaallah taala juga dibolehkan karena memang halahnya berbeda dengan keadaan ideal. Tapi yang paling terbaik memang tadi itu. Ketika memang keadaan-keadaan terbaik duduk benar-benar khusyuk dalam mendengarkan. Allah a'lam bishawab. Allah barik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya satu penanya terakhir lagi Ustaz dari Nana. Tafadhol langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, tadi disebutkan kalau kita tidak boleh bertanya, sebaiknya tidak bertanya lagi kalau kita sudah bertanya ke satu ustadz gitu. Dan apakah boleh jika kita ingin memastikan lagi pertanyaan yang sama tapi ke ustadz lain Ustadz? Jadi yang lebih kita yakini lebih mumpuni di bidangnya, misalnya dalam hal muamalah kontemporer gitu. Apakah hal seperti ini dibolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak boleh bertanya kepada banyak ustadz ya, tidak. Tapi yang saya katakan tadi, banyak orang atau ada orang yang ketika bertanya kepada satu ustadz kurang puas nih. Yang kedua, ketiga, keempat, tapi memang untuk hanya memuaskan dirinya saja. Bukan tadi tuh yang seperti anti katakan, untuk memastikan, untuk benar-benar tenang hati kita kan gitu, subhanallah. Atau mungkin kepada ustadz yang memang lebih mumpuni tentang masalah bidang tersebut kan gitu. Nah, yang seperti ini jelas boleh. Yang seperti ini jelas dibolehkan insyaallah taala. Tapi yang saya wanti-wanti itu, yang saya hati-hati itu tentang masalah tadi, kita bertanya kepada banyak ustadz tapi hanya untuk memuaskan diri kita, atau hanya untuk mencari jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu kita, hanya untuk mencari jawaban yang enak aja. Nah, yang seperti ini bahaya, nggak boleh, subhanallah. Tapi kalau tadi untuk benar-benar bisa jadi kemudian ustadz ini punya jawaban, ustadz yang lain ternyata punya jawaban lebih bagus karena mungkin ustadz ini lebih alim tentang bidang tersebut. Dan ini nggak ada masalah insyaallah. Ini nggak ada masalah.
Nah, yang seperti ini insya Allah Ta'ala dibolehkan. Nah, bagaimana kalau ternyata ada ustadz yang berbeda nih? Kita tanya ustadz ini beda, yang ini ustadz ini beda. Bingung. Yang pertama, kata para ulama, istikharah. Orang tulabul ilm adalah ketika dia ingin menguatkan salah satu pendapat, dia istikharah. Yang kedua, dia dibolehkan untuk muqallid, untuk taklid, dan ini taklid mahmudah, taklid yang dibolehkan. Muqallid kepada salah seorang ustadz yang memang dia thiqah di dalam ilmu tersebut, yang memang kapabilitas ilmunya. Contoh, masalah fikih saya lebih thiqah sama Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kata Masya Allah, ana baca luar biasa Masya Allah ilmu beliau masalah fikih dan sebagainya. Misal nih, masalah hadis, ana thiqah kepada Syekh Albani rahimahullah, misal. Nah, seperti ini dibolehkan bagi seorang muqallid. Berbeda dengan seorang mujtahid misalkan gitu. Tapi kalau kita ingin naik derajatnya misal menjadi tulabul ilm, kita cari dan sebagainya, kita tanya ustadz ini, kita cari juga artikelnya masalah ini apa, makalah seperti tulisan juga mungkin di ini macam-macam, kemudian kita menguatkan salah satu pendapat yang memang kita yakin itu pendapat yang kita yakin itu kuat dengan ada dalilnya, maka silahkan, gak ada masalah. Fadhol. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, baik, barakallah. Ustadz, ada satu pertanyaan tertulis di Clubhouse. Izin Ustadz. Tafadhol. Baik, Ustadz, jazakallah khairan, Ustadz. Ustadz, sebentar, Anda coba kondisikan pertanyaannya dulu. Ada pertanyaannya. Wah, mana pertanyaannya kok hilang? Oh, ini dia nih. Dari Ahrama. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan penulis serta para pendengar semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yang bacain pertanyaan juga doain ya. Canda. Ana izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi bandingkan guru atau Ustadz yang satu dengan yang lainnya sampai mempengaruhi kita untuk menjauhi Ustadz tersebut? Padahal Ustadz tersebut masih semanhaj. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Ini Allah alam, ini di antara penyakit Pak. Menuntut ilmu nih, hati-hati, subhanallahil-azim. Ikhwan, apapun yang kita lakukan Allah Azza wa Jalla akan hisab nanti di hari kiamat, subhanallah. Kalau kita mengatakan sesuatu kepada orang, menilai seseorang, Allah Azza wa Jalla pasti akan hisab di hari kiamat. Dan untuk apa kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang sama sekali nggak menambah iman dan amal saleh bagi diri kita sama sekali. Lalu ternyata ustaz tersebut manhajnya benar, subhanallah, akidahnya bagus dan lain sebagainya, salim, selamat. Kenapa kemudian dikutak-kutik ini, itu dan lain sebagainya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kewajiban kita bagi seorang menuntut ilmu belajar, dan belajar, kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Selesai. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan istiqamah bagi diri kita. Hati-hati, subhanallah. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini akhirnya Allah jadikan ilmunya enggak barakah. Akhirnya ujung-ujungnya ustadz ini pun tidak, ustadz ini enggak, semuanya ustadz enggak. Akhirnya sakit hati. Na'udzubillah min dzalik, dan ada memang kejadian. Akhirnya benci sama manhaj ini. Disalahkan, subhanallah, padahal oknum dan sebagainya. Maka jangan sibukkan dengan hal-hal seperti itu, subhanallah. Sibukkan diri kita dengan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dengan hal-hal yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan kita nanti di hari akhirat. Dan itu berat. Allah Azza wa Jalla akan tanya diri kita langsung nanti di hari kiamat tentang masalah hisab. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ketika kita mengatakan ustadz ini begini, ustadz ini begini, ustadz ini begini, padahal ternyata semuanya manhaj sahih. Subhanallah. Berat di hari kiamat, ikhwan. Dan siapa diri kita? Kan gitu. Kita harus tahu, rahimallahu mra'an qadra nafsak. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati, kata seorang ahli hikmah. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirimu. Kadar dirinya, dia tahu kadar dirinya. Kemudian dia mau apa? Mentahdzir ustadz ini, mau ini ustadz ini dan sebagainya. Subhanallah, bukan seperti itu, ya kawan. Ini pentingnya kita belajar adab sebelum belajar ilmu. Walaupun adab di sini luas, sahih, betul, subhanallah. Tapi adab, di antara adab tidak lain tidak bukan adalah adab kepada sesama manusia, dan di antara yang ini ada pada guru, ikhwan. Berapa banyak ternyata seorang murid yang terhalangi mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena adabnya kepada seorang guru ternyata dia tidak jaga, subhanallah. A'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam.
kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan dari kita dari hal-hal seperti itu. Allah a'lam. Allah ibadah khairan atas ilmunya. Dan Ahrama, pertanyaan dari Ana sudah habis dan juga waktu sepertinya sudah habis. Ahrama, tafadhol untuk melanjutkan dengan kuis dan penutup. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, Allah barik. Baik Ustadz, selanjutnya kita masuk ke sesi kuis. Ustadz, mohon untuk memberikan pertanyaan Ustadz. Berapa pertanyaan nih? 2 ya? 2 insya Allah ya Bang. 1 perlu. Pertanyaan pertama. Apa yang enak ya? Ustadz Afwan, tutup silakan. buku ya Ustadz. Tutup buku, Masya Allah. Ya. Boleh Bang. Iya kan, pertanyaan kuis ini buat ini ya, buat buat menguji konsentrasi kita dan pemahaman kita nih Ustadz ya. Boleh, Masya Allah. Pokoknya tutup buku ya, mohon kejujurannya untuk menjawab. Barakallahu fikum. Nah, kalau tutup buku, Masya Allah nih. Sebutkan beberapa adab ketika bertanya kepada guru. 3-4 lah. Ada yang jawab nggak nih? Bismillah, Ustadz. Assalamualaikum. Ingin menjawab. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk bertanya lillahi ta'ala dan untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan tersebut, untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian memulai dengan salam dan doa kepada gurunya. Kemudian ketika mengakhiri juga dengan salam, dengan doa kepada gurunya. Kemudian tidak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat, atau dan kemudian tidak merendahkan guru ketika tidak mampu menjawab. Insyaallah. Barakallahu fiki. Betul, Masya Allah. Jazakumullah khair. Nanti mungkin untuk yang sudah menjawab bisa mengirimkan datanya ya Bang Zul ya ke nanti dihubungin cek back channelnya. Cek back channelnya. Ya, baik. Masuk ke pertanyaan kedua ya Bang Zul dan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Pertanyaan kedua lanjutin tadi tuh. Kan ada 4 kalau nggak salah ya. Baik. Sebentar Ustadz. Tadi kan ada berapa? 12-13. Ada Tifa, silakan tafadhol. Tiffany Yutimua. Belum mau naik nih ke atas. Ya, itu dia deh. Bismillah. 1, memikirkan dari apa pertanyaan yang kita tanyakan. Yang kedua, niat dalam memperdalam kecerdasan. Setelah itu, yang ketiga, memperhatikan keadaan guru kita, apakah tepat dalam menagih jawaban. Selanjutnya, memperhatikan bagaimana bentuk dari pertanyaan kita. Masyaallah. Naam. 4 hal yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Barakallahu fiki. Betul insyaallah. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik Ustadz, sepertinya kita sudah sampai di penghujung dari kesempatan di kajian kali ini Ustadz. Buat teman-teman sekedar informasi juga, seluruh kajian ini direkam dan rekamannya pun akan ada di Klub 45 yang nanti akan bisa diinfokan juga melalui channel Instagram. Juga sekarang sudah ada replays untuk kajian Clubhouse ini sendiri. Jadi untuk memurojaah, semoga Allah senantiasa menjadikan ilmu kita ini terikat di dalam diri kita dan memudahkan untuk mengamalkannya. Sekali lagi Ana ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ahmad Bazar hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, memberkahi ilmu dan usia Ustadz, serta menjaga seluruh keluarga dan orang-orang yang Ustadz cintai. Juga semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di majelis pada kesempatan kali ini, juga seluruh umat Islam di dunia ini.
agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung untuk meraih surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Ana dan penyelenggara. Atas banyaknya kekurangan, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Dan Ustadz, mohon sekiranya untuk memberikan intisari dari ilmu yang Ustadz berikan pada kesempatan kali ini. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Na'am fiki barakallah jazakallah khair. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sampai sekarang sudah kita pelajari 18 adab. Betul ya? Insyaallah taala 2 lagi kita akan selesaikan dari kitab ini. Perhatikan ya ikhwan. Ilmu yang telah kita pelajari ini harus berbuah dengan amalan. Ilmu yang telah kita pelajari harus berbuah dengan apa? Amalan. Maksudnya apa? Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga diri kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ini ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu diamalkan. Dan ilmu yang tidak bermanfaat secara ta'athirnya, secara pengaruhnya diantaranya adalah ilmu yang ketika ilmu tersebut tidak ada pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menuntut ilmu tidak lain tidak bukan tujuan intinya agar kita bisa beramal. Maka amalkan adab-adab ini, ikhwan. Karena adab ini luar biasa, Masya Allah. Ingat perkataan Yunus bin Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, kalian akan mendapatkan ilmu. Lihat, adab ini luar biasa besarnya. Adab ini luar biasa besarnya di kalangan para ulama. Keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka tidak lepas, tidak lain, tidak bukan selain dari kejujuran niat mereka ketika menuntut ilmu. Tidak lain, tidak bukan karena adab mereka luar biasa. Baik itu adab kepada Allah, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sesama manusia. Jadikanlah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu memiliki akhlak dan adab yang tinggi. Dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa berikan kematian husnul khatimah kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.